Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 122 angkatan 2020. Kami akan mempresentasikan mengenai modul 3 dari laboratorium simulasi komputer. Adapun judul dari studi kasus kami adalah perancangan simulasi dan model dinamik pada sistem produksi Indomie di PT Indofood menggunakan software Pensim. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak ini produksi merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, dan PT Indofood merupakan salah satu perusahaan yang di bidang makanan yang produksi Indomie. Nah, pada PT Indofood terdapat permasalahan di mana kapasitas produksi Indomie yang terbatas dan permintaan konsumen yang meningkat membuat stok Indomie yang tidak mencukupi menjadikan kondisi perusahaan tidak memenuhi permintaan sesuai yang konsumen inginkan setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut diperlukannya simulasi produksi. Dan untuk membuat simulasi produksi Indomie diperlukannya suatu software yang nantinya akan mempermudahkan dalam membuat simulasinya dan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Software yang digunakan untuk melakukan simulasi sistem dinamik adalah Pensim karena lebih sering digunakan dalam simulasi sistem dinamik user interface yang mudah dipahami, dan software ini lebih mudah dipelajari. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Pensim, didapatkan nilai real dan simulasi untuk jumlah ketersediaan Indomie untuk setiap tahunnya. Maka berdasarkan hasil output yang diperoleh skenario 1, relatif terjadi kenaikan atau peningkatan ketersediaan Indomie untuk setiap tahunnya. Adapun jumlah ketersediaan yang diperoleh pada skenario 1 untuk setiap tahunnya adalah tahun 2017 sebesar 2.000 ton. Untuk tahun 2018 sebesar 1.450 ton, untuk tahun 2019 sebesar 1.300 ton, dan tahun 2020 sebesar 1.550 ton. Dan tahun 2021 sebesar 2.200, dan pada tahun 2022 sebesar 3.250 ton. Maka dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah ketersediaan Indomie hanya terjadi pada tahun 2019. Berarti jumlah ketersediaan Indomie fluktuatif naik. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Indofood memutuskan untuk menggunakan skenario 1. Next. Nah, di sini ada pendahuluan. Untuk pendahuluan paragraf pertama yaitu ada pengertian dari produksi sendiri sebagai latar belakang dari permasalahan kali ini. Kemudian next. Nah, pada paragraf kedua yaitu ada permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini, yaitu pada penelitian ini studi simulasi dengan aplikasi Pensim digunakan untuk menganalisis proses produksi di PT Indofood yang produksi Indomie, dan PT Indofood menerapkan produksi make to stock, yaitu berproduksi yang mengedepankan pembuatan atau make lalu disimpan sebagai stok barang jadi. Nah, penelitian ini tentang perbaikan proses produksi pada PT Indofood menggunakan metode simulasi dengan aplikasi Pensim agar tidak ada waktu yang tidak optimal di setiap aktivitasnya. Adalah sistem produksi pada PT Indofood masuk ke dalam sistem dinamik dengan nilai variabel di dalam sistem dipengaruhi oleh perubahan waktu. Selain itu, terdapat interaksi antar variabel di dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan adanya hal tersebut, dalam penelitian ini diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dari sistem produksi Indomie PT Indofood. Model dan simulasi sistem dinamik dapat mempermudah perusahaan dalam merencanakan kapasitas produksi dengan melihat variabel yang berinteraksi dan
berpengaruh di dalam sistem produksi perusahaan, di mana salah satunya adalah melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan yang berubah setiap periodenya. Software yang akan digunakan untuk simulasi sistem dinamik adalah Pensim, karena lebih sering digunakan dalam simulasi sistem dinamik, user interface yang mudah dipahami, dan software yang lebih mudah dipelajari. Nah, sistem dinamik dapat membantu mencari solusi persoalan yang melibatkan interaksi dan timbal balik antar variabel yang dinamis di lantai produksi sebuah perusahaan. Dengan simulasi sistem dinamik juga dapat dilakukan simulasi sebanyak waktu atau periode yang diinginkan. Next. Di paragraf 3 yaitu dengan menggunakan perangkat lunak Pensim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Editor persamaan atau equation editor, Pensim akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan perangkat-perangkat yang ada di Pensim ini. Next. Selanjutnya ada metode logik penelitian. Pada penelitian ini, software yang akan digunakan adalah software Pensim. Software Pensim merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Pada tampilan awal Pensim akan terlihat lembaran kerja di mana pada lembaran tersebut diketik kata-kata yang menggambarkan sistem yang ada, merupakan bentuk dari model yang telah dirancang sebelumnya, di mana kata-kata tersebut akan dihubungkan dengan menggunakan tanda panah yang tersedia. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dengan bukan wawancara atau dengan kata lain menggunakan data sekunder, di mana data tersebut akan diolah untuk menganalisis sistem produksi yang terjadi pada PT Indofood yang produksi Indomie. Nah, yang pertama ini ada tahap pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya, data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data real ketersediaan Indomie, data ketersediaan Indomie tahun 2017 sampai 2022, data variabel yang digunakan. Di sini terdapat tabel 2.1 yang merupakan data real ketersediaan tepung terigu di PT Indofood. Yang kedua ada causal log diagramnya. Next. Dan yang ketiga ada tahap pengolahan data, dan bab yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu merupakan hasil dan pembahasan, di mana di sini kita melakukan pengolahan data menggunakan software Pensim. Saya akan mengaplikasikannya. Maka yang pertama kita membuka software Pensim itu. Row ini masuk kan, Roh? Setelah itu kita pilih new model, terus di sini kita isi initial time itu waktu tahun dimulai itu kita 2017. Untuk final time-nya itu 2022. Dan di sini time step-nya itu kita isi 1. Untuk units per time-nya itu kita kan menggunakan tahun, maka kita pilih year. Kita oke. Yang pertama itu kita membuat causal loop diagram, yaitu dengan cara menentukan variabel-variabel yang berhubungan dengan studi kasus ini. Di sini terdapat beberapa variabel, yaitu sebagai berikut. Di sini itu ada hasil produksi. Selanjutnya itu ada jumlah karyawan. Terus selanjutnya ada luas pabrik. Dan selanjutnya ada jumlah mesin. Terus ada di sini ada gagal produksi. Ada lingkungan kotor, dan ada bakteri atau jamur yang menyebabkan terjadinya gagal produksi. Terus di sini ada ketersediaan bahan baku Indomie. Terus di sini ada jumlah permintaan, ada peningkatan permintaan,
dan ada penurunan permintaan. Oke, setelah kita menentukan variabel-variabel yang digunakan pada studi kasus ini, kita membuat hubungannya. Hubungannya itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Kalau positif itu berarti mereka berbanding lurus, kalau negatif berbanding terbalik. Untuk itu dihubungkan menggunakan row ini, yaitu luas pabrik ke hasil produksi, terus jumlah karyawan ke hasil produksi, terus jumlah mesin ke hasil produksi, terus hasil produksi ketersediaan bahan baku, peningkatan ke jumlah permintaan, penurunan ke jumlah permintaan, terus gagal produksi itu mempengaruhi hasil produksi, lingkungan kotor ke gagal produksi, bakteri ke gagal produksi. Setelah itu kita buat hubungannya dengan cara mengklik ini, klik kanan, terus di sini ada positif, ini juga positif, ini juga positif. Oke, untuk lingkungan kegagal produksi juga positif. Bakteri atau jamur juga positif, artinya itu kalau bakteri semakin banyak maka gagal produksi itu juga akan semakin banyak. Untuk gagal produksi ke hasil produksi itu berbanding negatif. Dan untuk hasil produksi ke ketersediaan itu berbanding positif. Untuk jumlah permintaan itu, penurunan ke jumlah permintaan itu berbanding negatif, dan untuk peningkatan itu ke jumlah permintaan itu berbanding positif. Nah, ini merupakan diagram dari casual loop. Selanjutnya itu kita membuat simulasinya itu, yaitu dengan kita buat juga new model. Ini kita save dulu. Selanjutnya kita buat new model. Ini initial time-nya juga masih sama, final time-nya juga, ini juga masih tahun, yaitu year, kita oke. Selanjutnya itu kita di sini menggunakan level variabel row dan rate. Level itu ada jumlah permintaan dan ada ketersediaan bahan baku Indomie. Nah, terus itu kita pakai rate. Di sini rate itu ada peningkatan permintaan. Oke, setelah itu di sini juga kita pakai rate, ada penurunan permintaan. Oke, setelah itu di sini juga kita pakai rate. Di sini ada hasil produksi. Di sini juga ada ketersediaan bahan baku
Indomie, oh salah, maaf, di sini itu pakai tahapan gagal produksi. Nah, setelah itu kita membuat variabel. Di sini tuh ada variabel persentase peningkatan, terus di sini ada persentase penurunan. Di sini itu ada luas pabrik, ada jumlah karyawan, dan ada jumlah mesinnya. Di sini ada variabel lingkungan kotor, dan banyak jamur tadi atau bakteri. Oke, setelah itu kita memberikan hubungannya dengan row. Ini tuh ke sini, terus ini ke sini juga, terus ini ke sini, ini ke sini, jumlah karyawan ke hasil produksi, jumlah mesin ke hasil produksi. Ini ke sini, ini ke sini. Selanjutnya setelah kita buat semuanya, kita pilih Ctrl A, kita pilih equation. Di sini kan ada semua yang masih bertanda blok hitam, berarti itu belum diisi nilainya. Kita isi, kita mulai dari persentase peningkatan itu. Ini yang pertama kita menggunakan skenario yang pertama, yaitu di sini itu untuk equationnya itu 0,5. Unitsnya itu kita bikin persen. Kita oke. Untuk peningkatannya itu kita bikin persentase. Sini kita bikin persentase peningkatan dikali 1000. Di sini kita bikin ton. Lalu kita oke. Terus jumlah permintaan itu, buat jumlah permintaan itu, ini nilainya itu 2000. Kita oke. Terus persentase penurunan itu 0,5. Tadi persentase penurunan itu 0,1, maaf. Terus untuk penurunan itu persentase penurunan dikali 1000. Di sini kita pilih ton. Oke. Lingkungan kotor itu 0,4. Ini kita bikin ton. Oke. Banyak jamur itu 0,6 dikali 350. Buat tadi ini tuh 0,4 dikali 350. Untuk tahapan ini lingkungan kotor ditambah banyak jamur, ini itu ton. Kita oke. Terus ketersediaan bahan baku itu ini dikurang jumlah permintaan, yaitu 2000. Kita oke. Untuk luas pabrik itu
luas pabrik itu 0,5 dikali 0,3 dikali 1100. Untuk jumlah karyawan 0,3 dikali 1100. Untuk jumlah mesin 0,2 dikali 1100. Lalu kita oke. Untuk hasil produksi itu jumlah karyawan ditambah jumlah mesin ditambah luas pabrik, ini ton. Oke. Nah, ini semua kan sudah tidak ada lagi bertanda blok hitam. Setelah itu kita kontrol A, terus itu kita pilih option dulu. Terus ini kita yes. Kita simpan, misalnya kita bikin modul 3, kita save. Oke, kita kontrol A dan kita simulate. Selanjutnya kita kontrol A, kita lihat ini grafiknya. Nah, ini merupakan grafik untuk skenario yang pertama. Kita juga bisa lihat ke tabelnya. Nah, ini yang kita gunakan nanti pada bab ketiga. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita lihat di modulnya atau jurnal. Selanjutnya kita ke skenario yang kedua. Untuk skenario yang kedua itu yang berubah itu persentase peningkatan, yaitu persentase peningkatan ini 0,1 berubah menjadi 0,5. Kita oke, kita kontrol A, kita simulate, kita yes, terus kita lihat grafiknya. Kita kontrol A lagi, terus kita lihat grafiknya. Nah, ini setiap skenario itu kan ada perubahan, jadi ada perbedaan grafik dan perbedaan tabelnya. Nah, ini untuk tabelnya. Selanjutnya kita skenario yang ketiga, yaitu persentase penurunan ini berubah, yaitu yang awalnya 0,5 menjadi 0,6. Kita oke, kita kontrol A, kita simulate, yes, kita kontrol A, kita lihat grafiknya ini, terus kita lihat tabelnya ini, dan yang terakhir itu kita ke skenario yang keempat, yaitu perubahan di jumlah mesin ini tadi. Kita lihat ini jumlah mesinnya awalnya itu 1100 berubah menjadi 2200. Kita oke, kita kontrol A, kita simulate, yes, kita kontrol A, kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya, ini tabelnya. Oke, saya akan melanjutkan ke jurnalnya. Nah, ini di sini ada verifikasi dan validasi. Di sini tuh ada verifikasi itu yaitu untuk menjelaskan apakah terjadi error atau tidak. Nah, tadi itu kan kita ada di sini tuh ada error atau tidak. Kalau ada error itu kita ulang lagi. Nah, ini kan tadi di software itu sendiri ada seperti ini, yaitu untuk memastikan apakah data yang kita masukkan itu sudah benar atau tidak, sehingga terjadi perubahan apabila kita yes. Nah, di sini ada validasi. Ini tadi kita dapatkan dari simulasi ini kita dapatkan dari software itu sendiri, yaitu yang tadi. Nah, ini. Dan untuk realnya itu kita asumsikan nilai yang di bawah simulasi ini kan 2000, kita asumsikan bisa 1800, 1900, yaitu yang tidak terlalu jauh selisihnya dengan hasil dari software yang kita dapatkan. Selanjutnya itu kita menghitung persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan sebesar 0,099 atau 9,9%. Selanjutnya untuk persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi dengan rumus sebagai berikut, diperoleh 0,117 atau 11,7%. Ini merupakan output simulasi yang tadi kita lakukan di software. Dan ini untuk skenario-nya tadi, ini ada skenario 1, ada graph pad-nya, yaitu di sini kita lihat dia itu cenderung naik. Hanya terjadi 1 kali penurunan di tahun 2019.
Ini untuk tabel PET-nya. Ya, ini itu menjelaskan mengenai ketersediaan bahan baku Indomie di setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Sama seperti skenario 2. Di skenario 2 ini dari tahun 2017 sampai 2022 selalu terjadi penurunan ketersediaan bahan baku Indomie. Ini juga menjelaskan berapa ton. Untuk skenario 3 ini juga sama. Dari 2017 sampai 2022 selalu terjadi penurunan. Untuk skenario 4 juga sama. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 selalu terjadi penurunan. Nah, selanjutnya itu ada analisa output. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Pensim, didapatkan nilai real dan simulasi untuk jumlah ketersediaan Indomie untuk setiap tahunnya. Di mana pada penelitian ini dalam membuat simulasi dan model dinamik menggunakan 4 skenario yang pada akhirnya akan dipilih salah satu untuk digunakan dalam simulasi PT Indofood. Dan dari 4 skenario yang sudah disimulasikan pada aplikasi Pensim, maka disimpulkan bahwa skenario yang digunakan adalah skenario yang pertama. Karena berdasarkan hasil output yang diperoleh, skenario 1 relatif terjadi kenaikan ataupun peningkatan ketersediaan Indomie untuk setiap tahunnya. Adapun jumlah ketersediaan yang diperoleh oleh skenario 1 untuk setiap tahunnya adalah untuk tahun 2017 sebesar 2.000 ton, tahun 2018 sebesar 1.450 ton, tahun 2019 1.300 ton, tahun 2020 sebesar 1.550 ton, tahun 2022 sebesar 3.250 ton. Maka dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah ketersediaan bahan baku Indomie hanya terjadi pada tahun 2019. Yang berarti bahwa skenario 1 itu relatif naik. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Indofood memutuskan untuk menggunakan skenario 1. Untuk kesimpulannya ini yaitu dari penelitian ini pada proses produksi di PT Indofood yang memproduksi Indomie adalah sebagai berikut, yaitu PT Indofood memutuskan untuk menggunakan skenario 1 untuk membuat model simulasi dan model dinamik, di mana pengolahan data dan analisis menggunakan aplikasi Pensim. Dan dari hasil result software yang didapatkan yaitu bahwa ketersediaan bahan baku Indomie untuk setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2022 cenderung naik dan hanya terjadi satu kali penurunan yaitu tahun 2019. Dan harapannya untuk penelitian mengenai sistem produksi ini adalah melalui studi kasus ini pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan produksi yang menggunakan metode simulasi atau model dinamik dapat menjadikan bahan atau tolak ukur dalam melakukan suatu pengukuran. Karena semakin banyak penurunan jumlah ketersediaan barang atau jasa, maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Dan sebaiknya penelitian ini dilakukan di lapangan karena membutuhkan data yang baru sehingga dapat lebih akurat dan keluaran yang dihasilkan akan lebih mendetail dan baru. Serta melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak orang dalam menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupan nyata yang nyata dengan harapannya dengan lebih baik. Mungkin sekian presentasi mengenai modul ketiga ini dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam pengetikan di modul ketiga ini, mohon dimaafkan. Akhir kata kami mengucapkan sekian dan terima kasih.